Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya itu tidak akan memberikan materi apa-apa ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari berbagai macam sensasi yang saya rasakan, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang. Itu semuanya sudah share ya, sudah di-share di video-video sebelumnya. Nah, makanya di season kali ini saya tidak ada materi, saya hanya ingin menggoda saja gitu teman-teman ya. Menggoda teman-teman bagaimana menikmati suasana di luar gitu teman-teman ya. Dan bagaimana rasanya sudah terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, lihat teman-teman ya. Ini pemandangan yang di belakang itu pemandangan yang sangat indah sekali, dan itu bisa kalian nikmati teman-teman. Makanya ayo cepet-cepet sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang itu khusus untuk episode kali ini saya itu akan menggoda teman-teman biar teman-teman itu tahu ya bagaimana rasanya, nikmatnya kalau sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jalan-jalan seperti ini sungguh nikmat sekali. Ya habis mau ngapain lagi ya, di episode kali ini saya itu jujur ya, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk semua tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya ceritakan teman-teman ya. Dari awal pertama saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang sangat menderita gitu teman-teman. Dan banyak sekali itu sensasi yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Dan kemudian cara menanganinya sudah saya jelaskan gitu ya di video-video sebelumnya. Jadi saya bingung ya mau ngapain lagi ini ya. Makanya saya khusus di video kali ini itu hanya ingin menggoda saja gitu ya teman-teman ya. Ini kalau sudah sembuh total kayak macam saya, sungguh nikmat sekali teman-teman ya. Bisa jalan-jalan gitu ya. Apalagi bagi kaum pria yang suka merokok. Nah sekarang saya sudah bebas merokok lagi gitu ya teman-teman ya. Nah ini rokoknya cuman saya matikan karena di video itu ya jelek juga sih kalau misalkan nampilkan rokok gitu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman nih kalau misalkan yang masih merokok untuk sekarang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian hentikan saja. Itu lebih mempercepat gitu teman-teman ya, untuk lebih mempercepat pemulihan. Nah itu makanya kalau misalkan kalian teman-teman semua ingin cepat membaik, ayo lakukan metode-metodenya. Nah itu teman-teman ya. Nikmat sekali teman-teman ya, kalau sudah sembuh total itu nikmat sekali. Sudah bisa ngapa-ngapain, sudah bebas lagi ngapa-ngapain. Tadi itu saya jalan jauh ya, dari ujung sana. Tadi itu jalan kaki ya. Itu keluar keringat itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Bisa jalan-jalan di sawah gitu ya. Barusan itu saya sudah makan-makan sama teman-teman, cuman teman-teman udah pada pulang duluan gitu ya. Akhirnya saya tertinggal di sini karena memang saya rencananya mau membuat video gitu. Sementara teman-teman saya itu ogah katanya nemenin orang yang ngomong sendirian katanya gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, videonya itu hanya bisa memberikan motivasi saja buat teman-teman. Nih pemandangan di belakang itu sangat nikmat sekali gitu ya teman-teman ya. Coba lihat ini pemandangannya. Nah gitu. Apakah kalian tidak ingin segera merasakan nikmatnya jalan-jalan? Nah makanya ayo cepat-cepat sembuh teman-teman ya. Biarin di episode kali ini saya dimarahin sama kalian juga. Wah si bapak ini malah menggoda. Nggak apa-apa ya. Habis mau ngapain lagi, materi semuanya sudah saya share, sudah saya berikan gitu teman-teman ya. Materi tentang pemulihan saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share semuanya. Berbagai macam sensasi sudah saya tangani di di share cara menanganinya sudah. Nah sekarang giliran saya yang menggoda teman-teman ya. Nih lihat pemandangannya, sungguh nikmat sekali teman-teman ya. Nah ini coba lihat nih. Ini melihat apa ya, nggak kelihatan Ini ada aliran air ya di belakang itu, aliran dari pematang sawah. Itu kedengarannya gemericik air itu sungguh terdengarnya itu sungguh enak ya. Berbeda dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang namanya denger berisik itu ogah teman-teman ya, berisik banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan dengernya itu secara tiba-tiba gampang kagetan. Tetapi kalau sudah sembuh total kayak macam saya, aduh sungguh nikmat sekali. Nah itu teman-teman, makanya yang masih sering berdiam diri di rumah,
Selalu merasakan ketakutan, ayo latih dari mulai sekarang. Lepaskan saja ketakutannya. Dengan cara apa? Tanamkan dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya ya. Latih saja. Dulu juga saya takut ya, kalau jalan-jalan seperti itu takut ya. Kadang cemasnya datang lagi gitu. Tetapi karena saya biasakan, terus saja biasakan, dengan catatan sudah makan, sudah minum ya sudah ya. Lakukan saja jalan-jalan. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa, teman-teman ya. Ingat, kita bisa karena biasa, teman-teman ya. Kita menjadi berani karena terbiasa gitu, teman-teman ya. Makanya ayo lakukan dari mulai sekarang. Yuk jalan-jalan. Nah gitu teman-teman ya. Banyak nih pasti nih, nanti di kolom komentar banyak yang marah nih. Katanya aduh, katanya gitu ya, menggoda katanya. Tapi nggak apa-apa, habis mau ngapain lagi ya. Makanya bagi teman-teman, ayo lakukan saja mulai dari sekarang. Toh apa yang kalian takutkan itu tidak akan terjadi apa-apa. Itu hanya permainan otak kalian saja teman-teman ya, dari trauma gitu ya. Nah kalau misalnya sudah tahu penjelasannya seperti itu ya sudah, harus dilatih. Nah itu teman-teman ya. Nah ini pemandangannya teman-teman ya. Tadi saya tuh jalan tuh dari ujung sana tuh, dari ujung yang itu tuh yang gelap itu jalan kaki teman-teman, rombongan ya. Nggak rombongan sih, cuma 3 orang ya. Nggak rombongan, cuma 3 orang ya. Habis makan-makan tadi di kebun punya orang di sana. Cuman tadi itu mau share itu, teman-teman bilang, waduh katanya nggak mau kena video katanya, malu gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Nah sekarang udah pada pulang sana, dia tinggal sendirian, saya di sini. Tetapi sengaja saya ya bikin video ini untuk menggoda teman-teman ya, biar kalian itu ya nggak apa-apa lah marah juga ya. Tapi sebetulnya menggodanya itu tujuannya sih ingin apa ya? Semoga saja kalian terbangkit ya. Keberaniannya, kemudian keinginannya itu semoga saja bangkit gitu. Nah itu teman-teman ya, karena memang harus bangkit sih sebetulnya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini. Sebetulnya memang harus bangkit sih. Ngapain diem juga gitu ya? Kalau misalnya diem terus merasa-rasakan, nggak akan ada faedahnya teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu, nggak ada faedahnya gitu. Makanya ayo lakukan jalan-jalan. Nah ini kan lihat pemandangannya. Sungguh enak sekali teman-teman ya, sungguh nikmat sekali gitu ya. Nah itu makanya ayo jalan tuh, lihat pemandangannya, waduh nikmat sekali. Tadi banyak burung-burung, kemudian tadi itu di pematang sawah, karena memang di sini sawahnya masih murni, masih banyak ikan-ikannya, walaupun ikan-ikannya masih ikan-ikan kecil juga ya, ikan-ikan kayak imput, ikan cerek kayak gitulah gitu. Tapi ketika dulu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal seperti ini yang saya rindukan teman-teman ya. Makanya waktu itu saya bangkit, kemudian sering jalan-jalan, akhirnya melihat ikan cerek pun sekarang sudah bisa teman-teman ya. Nah itu makanya ayo lakukan gitu teman-teman. Lihat nih pemandangannya, aduh nikmat sekali nih. Kalian yang masih di rumah belum tentu bisa menikmati seperti ini ya. Coba lihat tuh pemandangannya sebelah sini. Nikmat sekali teman-teman ya. Di episode kali ini pasti banyak yang marah sama saya, tapi nggak apa-apa, biarin lah ya, banyak yang marah juga. Yang penting sudah sehat, enak rasanya kalau sudah sehat ya. Nah itu teman-teman ya. Aduh takut jatuh nih. Nah nih lihat teman-teman ya. Itu lihat coba. Nah kalian bisa nontonnya kan cuma lewat video ya, pemandangan kayak macam begini. Coba keluar, tapi dengan catatan ya, untuk keluar kalian, karena sekarang itu COVID-19 sudah ada lagi gitu teman-teman ya. Pakai masker nih ya, pakai masker walaupun misalkan kalian jalan-jalannya cuma ke kampung gitu ya, pakai masker saja untuk jaga-jaga saja gitu teman-teman ya. Kemudian bawa perbekalan kayak macam air minum, kemudian cemilan gitu ya, bawa saja gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan bagi teman-teman yang ada di area perkotaan, Pak saya itu nggak bisa jalan-jalan karena rumahnya saya itu di kota katanya, nggak ada nggak ada pemandangan kayak macam begini. Sebetulnya untuk jalan-jalan gitu teman-teman ya, kemanapun itu bisa teman-teman. Catatan ya, selama itu menjadi hati kalian senang, kemudian riang, gembira, ya lakukan saja. Jalan-jalan itu nggak dipatok harus ke harus ke pesawahan, ke pegunungan, nggak usah juga. Sesuaikan saja dengan keadaan kalian gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mampu untuk udah keluar kota nih ya, pakai motor misalkan, pakai mobil,
ya sudah lakukan saja. Tapi masih takut nih naik motor, nggak akan apa-apa gitu teman-teman. Saya juga dulu seperti itu, di awal-awal memang sulit ya naik motor itu, kadang cemasnya datang gitu ya. Tapi karena memang saya biasakan seperti itu, biasakan naik motor, akhirnya bisa. Ingat, kita bisa karena biasa. Saya juga begitu ya. Sekarang saya bisa karena memang terbiasa teman-teman. Dan saya itu naruh motor itu sebentar ya. Aduh, nggak kelihatan. Oh ini nih, sebelah sini nih. Nah itu tuh di belakang kepala saya ada rumah ya. Nah itu saya naruh motor itu di belakang sana teman-teman ya. Nah, saya naruh motor di sana, jalan kaki ke sini sampai ke ujung sana tuh. Tuh yang hitam sana gitu ya. Nah sebetulnya untuk naik motor sampai sana juga bisa, cuman apa ya, jalannya bukan jalan ke sini, jalannya jalan ke sebelah sana nih. Nah di sini itu ada jalan lagi, jalan angkot ya, jalan utama sih sebetulnya. Bisa turun di sebelah sini nih. Nih turun di sebelah sini. Cuman karena memang niatannya olahraga, niatannya jalan-jalan, jadi saya hentikan motornya di sebelah sini. Nah di belakang rumah itu tuh, bener nggak ya? Oh bukan. Nah ini nih. Nah di pas ujung kepala saya ada rumah. Nah di situ saya naruh motor. Maaf bukan di sini nih, tapi di sebelah sini nih. Nah di sebelah situ saya naruh motor sama teman-teman itu, dan jalan kaki ke bawah terus-terusan sampai ke ujung sana. Nah nikmat kan ya, kalau sudah sehat, kalau sudah sembuh total, sungguh nikmatnya. Nah gitu, makanya bagi teman-teman, Pak ini sakitnya bakalan sembuh nggak ya? Nggak bakalan. Ini saya contohnya ya, dan semua orang itu banyak sekali nih channel tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis di YouTube, banyak sekali gitu ya. Sekarang itu udah banyak lagi yang bermunculan channel-channel baru tentang asam lambung ya. Nah itu sebetulnya bisa menjadi patokan buat kalian ya, bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh, dan karena memang tidak berbahaya. Yang membuat bahaya itu karena kalian berpikirnya salah. Kalian berpikirnya penyakit ini bahaya, padahal tidak teman-teman ya. Ini gangguan rumahan gitu teman-teman, dan dampaknya juga bukan dampak hal yang besar teman-teman ya. Itu dampaknya bisa ditangani dengan hal yang wajar. Makanya saya selalu bilang, berpikirlah yang wajar, berpikir secara logika, biar kalian itu bisa menanganinya teman-teman ya. Udahlah, jangan ngomong dulu masalah penyakit, nikmatin dulu nih. Pemandangannya nih, nikmatin dulu nih. Waduh, itu di atas nih ada gemercik air nih teman-teman ya. Cuman nggak tahu kelihatan nggak nih ya. Sama, nah ini nih, sebentar, nggak kelihatan Nah ini sebetulnya ada gemercik air teman-teman ya. Ada aliran air yang turun ke bawah nih. Ini nih kayaknya nih. Tuh teman saya lagi nyabit rumput teman-teman di bawah tuh. Nah ini temen warga sini juga, cuman saya karena sering main ke sini jadi pada kenal semuanya ya. Jadi banyak teman sih sebetulnya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Alhamdulillah sekarang itu saya banyak teman-teman ya, karena saya itu sering jalan-jalan ke sawah kemana gitu ya. Karena untuk olahraga, karena saya tahu persis kalau misalkan enggak olahraga, metabolisme tubuh bisa turun, aliran darahnya enggak normal lagi, ya bisa kambuh lagi teman-teman ya. Makanya itu 3P saya pegang sampai sekarang ya. Makanya banyak orang yang, wah saya itu udah sembuh katanya, itu di kolom komentar banyak tuh ya yang udah sembuh katanya berbulan, hampir 2 tahun udah sembuh, sekarang kambuh lagi. Ingat ya, untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis bisa kambuh. Bagi siapapun itu bisa kambuh. Jujur, saya nggak akan berani berbohong ya. Untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun, kalau seandainya 3P-nya nggak kalian jalankan seterusnya teman-teman ya. Dan untuk asam lambung itu bisa terkena sama siapa saja. Jangankan kita yang hidupnya nggak ini ya, yang hidupnya berantakan, sering bekerja malam, sering begadang. Orang yang biasa-biasa saja, kalau misalkan tidurnya nih udah siap gitu ya, udah normal gitu ya dari dulu sampai sekarang, tapi ada satu saja pola yang dilanggar atau yang tidak dijalankan, pasti terkena ya. Nah itu gitu. Jadi yang 3P itu harus tetap dijaga gitu teman-teman ya. Jangan ngomongin masalah penyakit lagi. Ini khusus untuk menggoda teman-teman ya. Lihat nih pemandangannya. Aduh, sungguh nikmat sekali. Biarin banyak yang marah juga di kolom komentar, nggak apa-apa. Oh pemandangannya tuh, sungguh nikmat sekali. Ini nih, di sekeliling saya itu semuanya sawah semua teman-teman ya. Tuh
teman saya ngetawain teman-teman ya, karena saya ngomongnya kedengeran sampai bawah karena di sini itu karena memang luas gitu. Jadi kalau ngomong sedikit juga kedengeran sampai bawah. Nah itu teman-teman ya, lihat ngetawain baru sambil nyabit rumput dia ngetawain teman-teman. Nah, untuk tertawa saja kalau orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis nggak bisa lepas teman-teman, kadang cemberut aja setiap hari. Tapi kalau sudah bebas, sudah sehat total, bisa tertawa lepas. Nah gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, saya hentikan videonya karena saya mau jalan lagi ke bawah, mau ngobrol-ngobrol dulu sama yang lain, sama teman-teman yang lain, karena memang saya masih kerasan ya jalan-jalannya. Belum puas sih sebetulnya tadi, makanya teman-teman ngajak pulang juga saya tahan-tahan, akhirnya ya nggak bisa ditahan dia ngajak pulang gitu teman-teman. Tetapi saya masih betah di sini, masih kerasan jalan-jalannya, belum ini ya, belum puas ya, makanya dia suruh pulang duluan aja mereka ya. Nah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, semoga saja videonya nggak membuat kalian marah. Kemudian semoga saja videonya itu menjadi motivasi buat kalian yang masih berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi penyemangat kalian gitu ya. Tujuannya seperti itu ya, menggoda kalian itu. Tetapi kalau misalnya kalian salah terima malah jadi marah-marah ya nggak apa-apa juga lah. Gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa lah. Kalian boleh bebas marah karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis emosinya masih belum stabil, kadang lagi sedih-sedih gitu ya, kadang kalau misalkan lagi ingin marah-marah gitu ya, kadang lagi bingung-bingung, kadang lagi apa ya, lagi bingung ini ngapain sih, banyak sih sebetulnya ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang mau marah sama saya juga silakan, saya terima karena saya maklum orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis emosinya masih belum stabil. Nah di episode kali ini saya yakin banyak yang marah-marah, tapi nggak apa-apa lah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, selamat bertemu lagi di episode selanjutnya lagi, masih tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Semoga saja kalian itu menjadi lebih baik teman-teman ya. Semoga saja kalian itu menjadi lebih sehat lagi, dan semoga saja keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi gitu teman-teman ya, karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, agar masih tetap bisa menemani kalian gitu ya, yang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Banyak sekali yang bilang katanya, Pak, alhamdulillah videonya menjadi motivasi buat saya. Alhamdulillah, kalau misalkan video saya itu menjadi motivasi buat kalian, alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja videonya itu menjadi manfaat, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian gitu teman-teman ya. Dan mohon ini ya, kunjungi juga channelnya Asian Village Nah itu ya, itu channel saya juga, tapi di situ tentang jalan-jalan saya, melihat-lihat pemandangan di sekitar sini gitu teman-teman ya. Ya semoga saja videonya itu menjadi motivasi juga buat kalian gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan nggak jadi motivasi buat kalian, ya mohon di subscribe ya gitu ya, di subscribe aja gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, durasinya tambah lama lagi. Saya hentikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.